gedeng-gedeng. Itu satu gedeng isinya berapa? 25 bisa, 50 bisa. Oh, jadi jualnya per biji 500 kayak gitu. Soalnya kita sepi ya badan orang kayak biasa nih ya Kang. Duitnya lagi seret marah isi ya. Iya, jarang pasar aja gak tercukupi. Pasar. Ini mulai siang sudah sedikit mulai ramai ya teman-teman. Larangin angka lagi Kang. Pat, Mbak. Sisir lagi buat bikin sapu lidi. Jadi pohon kelapa itu manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oh ya teman-teman, saat ini saya berada di perkampungannya sendiri atau pedesaannya sendiri. Tepatnya pas di depan rumah kayak gini ya teman-teman. Dan ini adalah kondisi halaman dari rumah saya. Dan saya ingin mengeksplor atau membuat video di perkampungan sendiri. Suasana di pedesaan Gunung Sari yang saat ini mau menjelang Lebaran H-4 ya teman-teman. Seperti apa suasana di perkampungan saya? Ikuti terus videonya teman-teman. Dan ini nampak sudah kelihatan anak istri dan orang tua saya lagi produksi urung ketupat ya teman-teman. Yuk kita intip seperti apa cara sungai kayak gini ya teman-teman. Tapi sungainya nggak mengalir air kayak di pedesaan-pedesaan yang sering saya vlog atau saya buat konten. Karena ini di pedesaan yang di pegunungan atau dataran tinggi, jadi jarang mata air kayak gini ya teman-teman. Tuh, sungainya kering, isinya pohon bambu kayak gini ya teman-teman. Udah lumayan dalam ini loh teman-teman. Tuh, gak ada airnya. Dan ini untuk janurnya beli bang, apa petik sendiri? Beli pasar. Wow, beli di pasar ya teman-teman. Karena memang di pedesaan Gunung Sari, meskipun pedesaan di pegunungan, tapi memang dataran tinggi, jadi nggak ada pohon kelapa ya mas. Jadi di kebun-kebun atau di alas, kalau orang sini bilang itu alas atau wana kayak gitu ya teman-teman, nggak ada pohon kelapa di sini karena ini pedesaan yang di pegunungan dataran tinggi, nggak ada aliran air yang terus mengalir atau pesawahan, jadi nggak ada pohon kelapa ya teman-teman. Jadi di pedesaan ini hanya bisa pada produksi, tapi untuk bahannya itu pada beli di pasar kayak gitu ya teman-teman. Dan masih terlihat sepi, untuk jalanannya masih sepi sekali ya teman-teman, karena orangnya pada nggak ke pasar ya, mungkin karena sudah zamannya modern sekarang online, jadi apa-apa bisa beli di online kayak gitu ya teman-teman. Lagi laku-laku orang pasar Kak. Si kita belanja seorang mayang-mayang sih ya. Terus dijujugi. Iya. Soalnya kita sepi ya badan orang kayak biasa nih ya Kang. Duitnya lagi seret marah isi ya. Iya, jarang pasar aja sepi lah. Yang penting sehat ya Kang. Iya juga Kang. Iya teman-teman. Jadi memang kondisi keuangan saat ini masih agak kurang stabil ya teman-teman. Jadi banyak orang yang mengeluh atau pada bilang itu keuangannya sepi seret. Jadi biasanya ramai banget kayak gini di jalan ini tuh, karena ini termasuknya jalur 1 di pedesaan Gunung Sari Dukuh Krajan ya teman-teman. Biasanya ramai di
dilalui orang-orang pada ke pasar, tapi ini masih terlihat sepi. Dan saya sudah sampai di pertigaan Desa Gunung Sari, Dukuh Kerajaan ya teman-teman. Dan yang untuk ke arah utara sana adalah yang menuju ke Pasar Karangsari atau ke Moga, dan juga bisa ke Guci ya teman-teman. Dan di arah selatan sana adalah yang menuju ke perkampungan Sipendil dan juga ke perkampungan Dukuh Janti ya teman-teman. Perkampungan yang paling terpencil atau paling pinggiran di pedesaan Gunung Sari, karena ujung sananya sudah hutan pinus. Dari Gunung Slamet tuh, Gunung Slamet nggak begitu kelihatan atau tertutup kabut ya teman-teman, karena ada kabut tebal. Dan untuk ke arah barat sini adalah yang menuju ke perkampungan Sipendil, masih di sekitaran Desa Gunung Sari, dan juga masuk ke Desa Jurangmangu dan juga Desa Gambuan. Dan biasanya jalanan ini yang sedikit ramai ya teman-teman, tapi ini masih sepi. Don, tuh Gunung Slametnya sudah sedikit kelihatan ya teman-teman. Untuk puncaknya tuh mulai ketutup lagi sama kabut putih atau kabut tebal. Yuk. Ini ada suara air yang gemericik dari pipa PDAM ya teman-teman. Seger banget, Masya Allah, airnya bersih. Alhamdulillahnya di pedesaan Gunung Sari saat ini sudah nggak begitu kekurangan air banget seperti dulu ya teman-teman. Meskipun jauh dari mata air, tapi sekarang sudah ada PDAM, alhamdulillah agak tercukupi. Pasar, hui. Ini mulai siang sudah sedikit mulai ramai ya teman-teman. Orang pada berangkat ke pasar. Balik kapan, Sah? Balik kapan? Beres, oh. Kisi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pasar, oh. Nembe pulang kampung nang pasar. Duitnya tenggo ngemborong. Tuku sarung, Sah, sing seret. Tuku jalabia. Oh iya teman-teman, ini sudah mulai ramai ya orang pada berangkat ke pasar. Karena ini sudah pukul berapa ini? Enggak begitu kelihatan jamnya, ngembun jam 9:03 ya teman-teman. Karena memang kehidupan orang Desa Gunung Sari mayoritas adalah aktivitasnya tani. Mungkin pagi-pagi ke ladang dulu ya teman-teman. Yon, RSG oleh pesanan urung. Lagi ngati dagangan apa kira Kak? Oh, bukan sprayer badanan. Iya, ini spray di jam tanggal. Iya. Gue iseng ya, karo nggak nganu waktu lah ya. Jadi ngomongnya tua-tua iya. Iya, ki larang oh nang Kak. Larang ki nangka lagi Kang. Oh, ora per bijine pira iki lagi? Ini yo itu cek standar ya ini. Enggak, Dik. Standar. Oh, sebiji 10.000. Oh iya. Tapi biasanya lu larang maning ya. Mereka balikin, Dik.
Pulosari. Oh iya. Iya iya. Dan ini adalah juragan nangka ya teman-teman. Ini masih lagi nyari nangka buat dijual lagi karena per bijinya lagi lumayan mahal ya teman-teman. 10.000. Jadi kalau orang sini bilang itu gori ya teman-teman. Gori itu adalah nangka atau ya nangka yang masih muda buat sayur kayak gitu ya teman-teman. Dan tadi saya ketemu orang Pulosari itu lagi nyari buah nangka. Ya biasa penebas kan di pohon kayak gitu ya teman-teman. Jadi di pohonnya itu 10.000 per biji saat ini kayak gitu ya teman-teman. Alhamdulillah di desa Gunung Sari itu lumayan banyak pohon nangka kayak gini nih. Saat teman-teman lihat itu sudah nggak ada buahnya tapi mungkin sudah dijual kayak gitu ya teman-teman. Dan akhirnya saya balik lagi ke rumah ya teman-teman. Tadi pas sampai di pertigaan, Mbak. Tuh, burung ketupat sudah pada ngumpul. Sudah ada yang ngumpul di depan rumah kayak gitu ya teman-teman. Enggak apa-apa Rika. Ngalas. Iya. Apaan pasar ke balik. Iya Rika pasar ngalas dingin. Iya. Dan beginilah suasana kondisi di pedesaan lereng Gunung Slamet ya teman-teman. Ini masih terlihat sangat sepi meskipun ini sudah mendekati atau menjelang Lebaran. Dan saya mau memperlihatkan nih lagi ramai pada bikin urung ketupat ya teman-teman. Dan terlihat fokus banget. Ini adalah istri saya ya teman-teman lagi bikin urung ketupat dan ini anak saya. Sudah dapat berapa ini bikin urungnya? Banyak lah. Ini pesanan apa buat sendiri? Ya buat pesanan. Oh iya teman-teman. Ini lagi bikin urung ketupat atau bahasa lainnya apa ya? Sama ya, urung. Ini lagi bikin pesanan buat orang ya teman-teman atau produksi. Produksi masal biasanya nanti sebentar lagi rame ya Dek. Ini karena orangnya masih pagi lagi pada aktivitas ke kebun. Jadi ini lagi bikin sendiri dulu atau biasa orang sini bilang itu nyingget ya teman-teman. Nyingget bikin kayak gitu ya. Biar nanti siang sudah dapat banyak dan alhamdulillah ini sudah terkumpul banyak ya teman-teman. Dedenya main HP anteng banget. Jadi ini jualnya bagaimana ini Dek? Per biji 500. Oh, per biji 500. Dan biasanya kan digedeng-gedeng. Itu satu gedeng isinya berapa? 25 bisa, 50 bisa. Oh, jadi jualnya per biji 500 kayak gitu ya teman-teman. Tapi digedeng-gedeng. Oh iya tergantung peminatnya. Tapi biasanya kan digedengin kayak gitu ya. Per gedeng ada yang isinya 25, ada yang 50. Kayak gitu ya teman-teman. Ini jadi yang lagi produksi istri saya. Tapi karena saya itu orang apa kepala rumah tangga yang nggak ngerti kalau kayak gini jualannya berapa kayak gitu ya teman-teman. Dan juga saya nggak ngikut produksi jadi saya nggak tahu. Alhamdulillah ya teman-teman bisa buat nambah penghasilan juga. Meskipun ini Lebaran ini kayaknya nampak sepi dan diseret keuangannya ya teman-teman.
Anginnya kenceng banget ya teman-teman. Ini di depan rumah sudah terlihat adem banget. Pohon bambunya berjoget-joget karena anginnya sangat kenceng banget. Dan ini di depan juga ada yang lagi produksi juga ya teman-teman. Karena ini lagi ngebot buat kejar jam tayang. Sudah dapat berapa Mas? Wah, baru dapat 2. Baru mulai apa? Ini buat sendiri juga apa buat pesanan orang jual? Pesanan orang. Wah, buat pesanan orang. Jadi rata-rata pada bikin buat pesanan orang juga ya teman-teman. Dan ini terlihat sangat besar-besar banget ini, dan janurnya itu cakep banget. Putih-putih, dan tadi yang istri saya buat itu agak hijau kehijauan. Dan ini untuk janurnya beli Bang, apa petik sendiri? Beli pasar. Wow, beli di pasar ya teman-teman. Karena memang di pedesaan Gunung Sari, meskipun pedesaan di pegunungan, tapi memang dataran tinggi, jadi nggak ada pohon kelapa ya Mas. Dan bisa teman-teman lihat tuh, isinya pohon-pohon kayak gituan, jadi nggak ada pohon kelapa. Karena biasanya pohon kelapa itu identik di pedesaan yang dataran rendah atau di pesawahan kayak gitu ya Mas ya. Tuh bikinnya kayak gini teman-teman. Ini sama besar kecil jualnya per biji berapa? 500 besar kecil 500 kayak gitu ya teman-teman. Dan cukup murah juga ya teman-teman, per biji 500. Tahu kalau di tempat teman-teman berapa harga urung ketupat? Untuk informasi saat ini ya teman-teman, menjelang lebaran tinggal H-4 kayak gitu ya. Di sini cuma 500 rupiah. Apa kemahalan, apa lebih murah, saya nggak ngerti ya teman-teman. Dan ini adalah bekas seratan janur yang buat bikin urung ketupat ya teman-teman. Dan nanti ini disisir lagi buat bikin sapu lidi. Jadi pohon kelapa itu manfaatnya banyak banget ya teman-teman. Dari buahnya kelapa buat santan, buat masakan enak diminum, buahnya juga enak. Ini daunnya juga bisa buat bikin urung kayak gini ya teman-teman. Dan masih ada lagi bekas daunnya ini, apa namanya, batangnya kayak gini ya teman-teman. Masih bisa buat bikin sapu lidi. Jadi pohon kelapa itu pohon yang tidak ada yang tidak berfungsi, tapi semua berfungsi atau bermanfaat. Untuk akarnya juga bisa buat obat-obatan, dan pohonnya juga bisa buat bikin bahan bangunan ya teman-teman. Gelugu, biasa disebut gelugu. Dan masnya ini fokus banget lagi ngejar jam tayang pesanan. Jun, jadi pada berangkat ke pasar itu sesudah dari kebun ya teman-teman. Jadi orang sini memang rajin-rajin pagi-pagi ke kebun dulu. Sekian video Arya Fajapra Jelajah Alam Desaku 1, mengeksplor di perkampungan sendiri atau pedesaan sendiri yang berada di Desa Gunung Sari, Dukuh Kerajaan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Malang, Jawa Tengah. Mudah-mudahan dalam video ini bisa menghibur dan bisa menjadikan edukasi untuk teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton. Dan bagi teman-teman yang belum like dan juga subscribe, jangan lupa like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Semoga amal ibadahnya diterima dan dikuatkan puasanya sampai akhir ya teman-teman. Tinggal 4 hari lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.